Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari tim proyek sewa komputer akan memaparkan strategi plan quality management sesuai dengan bidang kami, yakni tools dan teknik. Dan pada proyek ini, kami bermaksud untuk menyarankan Anda untuk mengimplementasikan salah satu dari tools dan teknik plan quality management, yakni data analysis type of model. Sebelum masuk ke penjelasan inti, mengenai SIPOC model itu apa dan implementasinya dalam proyek sewa komputer, di sini kami akan menjelaskan secara sekilas terlebih dahulu mengenai plan quality management itu apa. Di sini secara sekilas saja, plan quality management itu adalah proses mengidentifikasi requirements dan standar kualitas yang sesuai dengan tujuan proyek, mulai dari input, proses hingga output-nya, dan mendokumentasikannya bagaimana proyek tersebut ketika berjalan sesuai dengan requirements dan standar kualitas yang sudah ditetapkan. Nah, di sini kita akan lebih fokus ke tools dan tekniknya. Di sini mungkin bisa dipaparkan ada 7 tools dan teknik yang sesuai dengan PMBOK 6 Edition. Dan di sini kami akan lebih memfokuskan lagi pada SIPOC model. Nanti juga akan kami jelaskan mengapa SIPOC model ini adalah tools dan teknik yang tepat untuk melakukan plan quality management pada proyek sewa komputer ini. Saya Zaran Syukri akan menjelaskan apa itu SIPOC model dan apa fungsinya dari SIPOC model tersebut. Jadi yang pertama yaitu SIPOC, singkatan dari Supplier Input Process Output Customer, yaitu salah satu alat visual yang digunakan untuk mendokumentasikan proses-proses bisnis dari awal hingga akhir. Jadi SIPOC ini digunakan dalam tahap define atau definisi, yaitu tahap pertama dalam Six Sigma untuk mendefinisikan dan menyeleksi permasalahan yang akan diselesaikan dengan biaya, manfaat, dan dampak terhadap customer. Dan yang kedua yaitu fungsi dari SIPOC model ini yaitu untuk mengidentifikasikan elemen-elemen relevan dari proyek perbaikan yang akan dikerjakan. Ya, jadi di sini kenapa kok SIPOC model ini merupakan tools dan teknik plan quality management yang sesuai, yang dirasa cukup tepat untuk proyek sewa komputer. Karena mungkin kalau yang 2 poin pertama sudah bisa dipahami secara sekilas ya. Yang pertama multifungsi karena tim members yang terlibat dalam proyek sewa komputer itu juga bisa mengetahui bagaimana overview proyek sewa komputer ini seperti bagaimana. Nah, SIPOC model ini kan juga bisa bermacam-macam tergantung dari proses yang ada dalam setiap proyek. Nah, si team members-nya ini juga bisa tahu selain untuk menilai kualitas pada setiap proses juga bisa lebih memahami juga overview dari proyek itu sendiri, proyek yang mereka jalani. Kemudian yang kedua ada fleksibel. Di sini fleksibel ini komponen-komponen yang ada di SIPOC model itu bisa berubah tergantung dari perjalanan proyek. Misalnya proyek sewa komputer ini kan eee, bisa jadi, berbeda-beda. Misalnya ada proyek sewa komputer A, proyek untuk sewa komputer B. Entah itu mungkin berbeda dari tipe requirements yang diinginkan oleh perusahaan penyewa atau mungkin, requirements yang mungkin tidak mampu kita siap pada setiap pelaksanaan proyek itu tidak mampu kita penuhi, karena bisa jadi kapabilitas, eee, resource yang dimiliki oleh tim setiap proyek berjalan itu berbeda-beda. Nah, ini yang dimaksud dengan fleksibel. Kemudian, di sini saya akan lebih meng-highlight untuk yang poin ketiga, yaitu very compatible with ISO 9000. Nah, di sini tuh apa, mungkin, perlu sekilas saja, penjelasan secara sekilas saja, ISO 9000 ini merupakan standar internasional yang membantu organisasi dalam mengimplementasikan quality management system. Nah, di ISO 9000 ini terdapat ketentuan-ketentuan seperti identifikasi, klasifikasi, dan memetakan key process dalam sebuah manajemen, seperti salah satunya manajemen proyek. Nah, peran SIPOC model di sini berkaitan erat dengan ISO 9000 ini, di mana SIPOC model ini tuh sangat-sangat berfungsi, sangat-sangat sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan, yakni dalam melakukan pemetaan key process dalam manajemen proyek. Nah, di setiap komponen pada SIPOC ini untuk lebih memaksimalkan fungsional dari SIPOC modelnya itu juga perlu diberikan KPI, Key Process Indicator di sini, untuk mengkuantitatifkan penilaian kualitas pada setiap proses di manajemen proyek.
Oke, perkenalkan nama saya Arfi Muhammad Rehan, dari PTN 14. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari SIPOK model ini. Untuk pertama, prosesnya itu apa? Kita dapat mengidentifikasi liabilitas yang disembunyikan setiap langkah dari satu proses. Terus kita dapat memberikan gambaran pada tingkat tingginya. Terus kita membuat pendefinisian ulang suatu proses, dapat mendefinisikan ulang suatu proses dengan mudah. Terus apalagi kita dapat membuat semua anggota tim diperbarui tentang peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Lalu kekurangannya apa? Pertama, dia tidak memiliki langkah-langkah yang detail. Terus yang terakhir, ini cuma sebagai gambaran awal yang bagus untuk memetakan proses. Oke, sekian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa 16 Wandi, NPL 05218405x33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai step atau langkah dalam pembuatan SIPOK. Nah, di sini diagram SIPOK ini akan mendokumentasikan input dan output dari suatu proses. Sehingga di sini ada beberapa langkah, sebanyak 7 langkah yang bisa diikuti dalam membuat SIPOK ini sendiri. Nah, yang pertama adalah menentukan proses. Di sini saya headline atau saya bold untuk proses-proses yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan proses sendiri. Nah, menentukan proses ini adalah proses yang terdampak dengan adanya SIPOK. Kemudian dalam proses ini, tim dapat melakukan diskusi dengan stakeholder yang berkaitan erat dengan proses tersebut. Misalkan saja melakukan meeting atau bisa melakukan video conference dalam menentukan proses-proses yang terdampak langsung dengan adanya SIPOK ini. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan proses, di mana proses merupakan step awal proses bisnis dalam 4-5 level yang diuraikan dalam sebuah aksi atau tindakan dan subjek pada setiap levelnya. Jadi, proses ini didefinisikan melalui 4-5 level yang setiap levelnya didefinisikan berupa aksi atau tindakan dan subjek. Nah, definisi ini mencakup proses awal hingga akhir dari sebuah proses atau simple flowchart-nya. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi output. Nah, langkah ini mencakup 3-4 output dengan sedikit informasi pendukung. Biasanya bernada netral dan hanya menggunakan kata benda. Input dan output dapat berupa apa saja, mulai dari bahan, produk, layanan, dan informasi. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah step yang keempat adalah mengidentifikasi customer. Nah, customer-nya itu siapa saja? Customer-nya itu tidak hanya external customer, tapi juga semua stakeholder yang akan menerima output atau akan mendapatkan manfaat dari proses yang diidentifikasi. Kemudian yang kelima adalah mengidentifikasi input. Nah, input mencakup apa saja, yaitu mencakup sumber daya yang diperlukan agar proses berfungsi dengan baik. Mirip dengan output, yang harus diperhatikan adalah input juga harus di-list atau didaftar. Kemudian yang keenam adalah mengidentifikasi supplier. Nah, langkah ini mencantumkan supplier yang terkait dengan masing-masing input dari proses. Supplier adalah siapa saja yang memiliki dampak langsung pada output. Dan yang terakhir adalah membagikan diagram yang dibuat kepada seluruh stakeholder. Nah, gunanya apa untuk membagikan diagram ini? Gunanya adalah untuk mereview dan memvalidasi sebelum melanjutkan untuk proses yang selanjutnya. Nah, itu aja dari step-step yang harus diperhatikan atau yang bisa diikuti dalam pembuatan SIPOK. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pemaparan mengenai SIPOK model sebagai tools dan teknik pengelolaan kualitas untuk proyek sewa komputer. Kami harap penjelasan yang kami sudah jelaskan ini bisa memberikan Anda pengetahuan lebih dalam untuk melakukan perencanaan pengelolaan kualitas untuk proyek sewa komputer kali ini. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk sumber yang kita gunakan mengenai penjelasan ini merupakan PMBOK, Project Management Body of Knowledge, 6th Edition. Anda bisa membaca lebih lanjut di situ. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini bisa dilihat bahwa kami sudah membuat draft awal untuk SIPOK model proyek sewa komputer.
Nah, di sini tuh kita mengambil salah satu proses yang terjadi pada proyek sewa komputer, yaitu proses pemasangan komputer di perusahaan penyewa. Karena proses yang terjadi dalam satu proyek itu kan bisa lebih dari satu. Nah, bisa jadi memungkinkan bahwa dalam satu proyek itu terdapat banyak beberapa type of model. Karena konteksnya proses pemasangan komputer, di sini mungkin cukup bisa dipahami mengenai suppliers, input, process, output, customers dari proses pemasangan komputer itu sendiri. Mungkin bisa dibaca lebih lanjut di diagramnya. Nah, di sini ada requirements, di mana requirements ini itu merupakan berasal dari Plan Integration Management, Project Integration Management, yakni kriteria komputer yang disewakan kepada perusahaan penyewa.